Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bitayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Al-ayat. Para bapak dan ibu rahimakumullah, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa pada suatu hari datang seorang perempuan bersama dengan dua orang putrinya. Dia meminta sesuatu kepada Aisyah. Namun kata Aisyah, saya tidak mempunyai apa-apa di rumah kecuali hanya 3 butir kurma. Di dalam hadis yang lain, kecuali hanya 1 butir kurma. Jadi ceritanya ada 2. Ada yang menyebutkan 1 butir kurma, ada juga yang menjelaskan 3 butir kurma. Lalu oleh Aisyah, baik yang 3 butir ataupun yang 1 butir itu diberikanlah kepada perempuan tersebut. Kalau yang 3 butir riwayatnya, 1 butir diberikan kepada anaknya yang besar, 1 lagi diberikan kepada anak yang kecil, 1 lagi mau dimakan. Tetapi ketika butir yang ketiga itu mau dimakan, anaknya meminta lagi. Akhirnya si ibu tidak jadi memakannya, maka dibelah 2, yang 1 itu diberikan lagi lah kepada 2 orang anak. Kalau yang 1 butir itu cerita yang terakhir tadi, yang 1 itu dibelah 2, separuh diberikan kepada anak yang besar, separuh diberikan kepada anak yang kecil. Ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah, lalu Aisyah menceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian yang baru saja terjadi. Kata Rasulullah, si ibu itu akan masuk surga. Si ibu itu akan masuk surga. Para ibu yang saya hormati, bahkan di situ di dalam makalah yang saya bagikan itu diceritakan pada lembar yang pertama di bagian paling bawah, dari Aisyah sama ceritanya. Hanya di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Manibtuliya min hadhil banati bisyai'in," barang siapa diuji dari anak-anak perempuan ini dengan sesuatu, fa'asana ilaihinna, lalu dia tetap berbuat ihsan
berbuat baik kepada anak-anaknya, kunna lahu sitran minan nar. Anak-anak perempuannya itu kelak akan menjadi dinding, menjadi penghalang antara dia dengan api neraka. Jadi kalau tadi dinyatakan bahwa setelah kejadian itu Rasulullah mengatakan dia akan masuk surga, dalam riwayat ini kata Rasulullah dia akan menjadi dinding penghalang antara dia dengan api neraka. Nah, para bapak dan ibu rahimakumullah, bahkan di dalam hadis berikutnya di lembar kedua, hadisnya dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini. Barang siapa ala ya'ulu itu artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi barang siapa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dua orang anak perempuannya sampai anaknya itu dewasa, sampai anaknya itu balik, kata Rasulullah, jaa, dia akan datang nanti pada hari kiamat bersama aku, dia bersama aku, kahataini, seperti ini. Jadi para bapak dan ibu rahimakumullah, jika selama ini kita mendengar bahwa orang yang masuk surga dengan Rasulullah seperti ini, itu apabila, dan hadis yang selalu dinyatakan, dibawakan, disampaikan adalah orang yang memelihara anak yatim. Namun dengan hadis ini ternyata bahwa tidak hanya mengurus anak yatim saja, di mana seorang bapak, di mana seseorang mempunyai kesempatan masuk surganya seperti ini, tetapi juga bagi mereka yang mempunyai anak-anak perempuan dan anak-anak perempuannya itu dibesarkan sampai balik, bahkan disebutkan diuji karena memang merupakan ujian punya anak itu. Lalu sampai anak itu balik, sampai anak itu dewasa dan menjadi anak-anak yang saleh, maka kedua orang tuanya atau ayahnya masuk surganya akan seperti ini. Artinya selama ini jika kita hanya terkesan ingin masuk surga itu seperti ini bersama Rasulullah hanyalah mengurus anak yatim, tidak. Dalam versi yang lain, mengurus anak-anak kita sendiri, jika kita penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dari mulai sandang, pangan, pendidikan, dan semuanya, kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi, sama, dia akan masuk surga bersama Rasulullah seperti ini. Oleh sebab itu, para bapak dan ibu rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mana yang paling utama? Saya berinfak 1 dinar untuk fakir miskin, saya berinfak 1 dinar untuk fisabilillah, dan saya berinfak 1 dinar untuk keluarga saya. Maka Rasulullah menjawab, yang paling afdal, yang paling utama adalah 1 dinar untuk keluarga kamu. Jadi lebih didahulukan keluarga.
lebih didahulukan ke dalam. Dan ternyata anak-anak kita, bagi bapak dan bagi ibu yang mempunyai anak 2, 3, 4, 7, 8 sampai 10 orang, itu ladang investasi yang kelak seperti di sana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya dia menjadi dinding, tapi dia juga baik itu laki-laki, karena yang diceritakan perempuan, dan juga itu perempuan mempunyai kesempatan masuk surga bersama Rasulullah SAW seperti ini. Jadi ibu-ibu luar biasa, Bu. Bapak-bapak juga sama, luar biasa. Jika mereka menafkahi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka seperti yang disebutkan di dalam keterangan tersebut. Para bapak dan ibu rahimakumullah, memang kita lihat di dalam hadis itu, kembali ke lembar yang pertama. Di dalam hadis yang pertama, karena yang di atas ayat Al-Quran, yaitu dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Saya bersama orang yang mengurus anak yatim, yang memelihara anak yatim, hakadha, begini. Yaitu Rasulullah menggambarkan antara telunjuk dengan jari tengahnya, lalu direnggangkan seperti ini. Tapi kalau yang mengurus anak sendiri bunyinya begini, dhamma, jadi digenggam gini. Tapi kalau ini direnggangkan. Jadi di dalam hadis ini memang dinyatakan ana wa kafilul yatim, aku dan yang mengurus anak yatim. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana pengertian dan pemahaman yang disebut dengan kafil? Kafil itu apa? Dari kafala yakfulu, di lembar yang kedua saya menuliskan di dalam lisanul Arab dikemukakan wa ammal kafilu, dua sebelum terakhir, wa ammal kafilu, adapun yang disebut dengan kafil, yang memelihara, yang mengurus anak yatim itu, fahuwallazi kafala insanan, yaitu orang yang mengurus manusia, ya'uluhu, dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu sandang, pangan, dan juga pendidikan. Apa yang dibutuhkan oleh anak yatim itu dipenuhi semuanya. Dan dilanjutkan, wa yunfiqu alaihi, dan ia juga memberikan nafkah kepada anak yatim itu. Jadi yang selama ini ada di masyarakat kita bukan wakafilul yatim, tapi hanya sebatas untuk apa namanya itu, menyantuni anak yatim. Hanya sebatas menyantuni anak yatim, dan santunannya itu juga terbatas, biasanya 1 tahun 1 kali. Nanti bulan Muharram tanggal 10 yang disebut dengan lebaran anak yatim. Kesian Bu ya, udah yatim lebarannya beda.
Bukan Idul Fitri kan kalau ada khusus buat yatim. Jadi baru disantuni, orang bersiap-siap. Tapi ini harus digarisbawahi. Saya pernah mendengar keluhan yang mengantar anak yatim, keluhan dari anak yatim itu sendiri. Kan kalau ada acara nih, lalu anak yatim ini dikumpulkan karena ada yang mau menyantuni anak yatim. Acaranya dari mulai jam 8 pagi. Anak-anak sudah harus kumpul jam 7. Acaranya 1, 2, 3, 4 terakhir santunan anak yatim kira-kira jam 4, jam 5 sore. Anak yatimnya dibariskan. Dikasihlah amplop satu-satu. Amplopnya isinya 100.000. Kata anak-anak, gua capek-capek. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dapatnya cuma 100.000. Ini kan bukannya menjadi satu bagian yang diterima dengan menyenangkan, tapi sebaliknya menjadi beban. Jadi di kita selama ini adalah hanya sebatas menyantuni anak yatim, bukan memelihara. Kalau memelihara itu dengan bahasa kafala di dalam Al-Quran, ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat di ayat yang terakhir. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Di situ ada bahasa kafala. Ada yang pakai tasjid, ada yang tidak pakai tasjid. Di sebagian mushaf tidak pakai tasjid, tapi di kita yang beredar pakai tasjid. Wa kaffalaha Zakaria. Lalu Nabi Zakaria menjadi kafil, menjadi orang yang mengurus Maryam. Nah, bagaimana Nabi Zakaria mengurus Maryam itu? Yaitu tadi, dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke mihrab untuk memeriksa Maryam, wajada indaha rizqa, didapatinya di sana ada rezeki, ada makanan-makanan yang tersedia, yang ada bagi Maryam. Padahal Maryam ini tidak kemana-mana, tapi kok banyak makanan-makanan. Kalau sekarang mungkin ada pizza, ada goreng ayam, ada ayam bakar. Ayam jengkol meureun Bu. Pokoknya dijumpai di sana banyak makanan-makanan. Sampai Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Ini dari mana? Berarti Nabi Zakaria alaihissalam memeriksa, mengontrol, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Maryam. Itulah yang disebut wakafilul. Jadi kalau ibu-ibu ingin masuk surganya seperti ini, jadi bukan hanya menyantuni, tetapi mengurus seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Artinya anak yatim itu kita pelihara, kita urus seperti kita memelihara, mengurus anak kita sendiri. Baru masuk surganya begitu. Para bapak dan ibu rahimakumullah,
20 tahun yang lalu saya baru ketemu lagi dengan murid saya yang dulu di Tanjung Priuk. Dia tinggal di daerah Jalan Baru. Kebetulan entah bagaimana dipertemukan dengan murid saya setelah dia punya anak, dan saya diundang ke rumahnya untuk mengisi pengajian. Waktu saya datang ke rumahnya, dilihat anaknya ada 3, laki-laki 2, 1 perempuan. Saya kira anaknya 3 itu. Ternyata anaknya 2. Yang 1 itu anak pembantunya. Tapi bajunya sama. Dikasih sepeda sama masing-masing sepeda. Disekolahkan sama di sekolah yang mahal seperti anaknya. Bahkan mungkin sekarang dia akan ambil doktor di Malaysia, mungkin sudah jadi doktor. Tidak ada bedanya antara anak dia dengan anak yatim. Saya bilang ini wakafilul yatim. Ini yang mengurus anak yatim. Dan ada sekarang juga masih di Jalan Baru. Dia mengurus anak adiknya. Saya tahu karena saya ngajar di situ sudah 12 tahun. Itu dari anak masih bayi, masih kecil, sekarang sudah kelas 4 SD. Seperti dia mengurus anaknya sendiri. Makanya di dalam hadis itu, wakafilul yatim, mengurus anak yatim itu bisa jadi anak saudaranya atau anak orang lain, sama nilainya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan al-kholatu bimanzilatil ummi. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21 itu ada wanita-wanita yang haram dinikah. Ada 2 istilah yang berbeda, al-amatu dan al-kholatu. Kalau al-amatu itu adalah bibi, uwa, karena di dalam bahasa Arab tidak ada uwa. Jadi panggilannya amah. Kholat. Jadi di kita aja, kalau ada ibu, ada bapak namanya bibi. Kalau kakak ibu, kakak bapak panggilannya uwa. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada istilah uwa. Makanya kita sering mendengar orang Arab dipanggilnya ami. Nggak tahu pamannya dari mana. Pokoknya asal orang Arab ami aja. Ada al-amatu, itu yang haram dinikah. Al-amatu adalah bibi, uwa, tante dari pihak bapak. Kalau al-kholatu adalah bibi, tante, uwa dari pihak ibu. Jadi kata Rasulullah, bibi atau uwa dari pihak ibu itu menduduki tempat ibunya. Artinya kalau ibunya tidak ada, maka itu bibinya yang harus mengurus. Mengurus anak yang ditinggalkan oleh ibunya itu diambillah oleh bibinya dari pihak ibu, bukan dari pihak bapak ya, dari pihak ibu, karena memang biasanya dia lebih dekat kepada keluarga dari pihak. Nah itu yang saya hormati, dia mengurus anak saudaranya. Sekarang sudah sampai kelas 4. Saya beritahu kepada dia, kasih tahu bahwa dia itu bukan anak dia, mumpung masih kecil. Jangan dikasih tahu nanti sudah di SMA, bermasalah nanti. Apalagi baru tahu sesudah dia waktu mau ijab qabul. Saya pernah menyaksikan di Depok itu baru
anak itu tahu bahwa ibunya bapaknya itu bukan ibu bapaknya ketika mau ijab kabul. Jadi bermasalah. Satu penghulunya nggak mau menikahkan, harus dicari bapaknya ini. Mana bapaknya? Karena di penghulu di kita masih berpegang teguh kepada harus bapaknya. Akhirnya pernikahannya ditunda, ya pingsan lah. Mau nikah, shock. Ternyata ibunya, bapaknya yang selama ini dianggap ibu dan bapaknya bukan ibu dan bapaknya. Akhirnya nikahnya juga terlambat karena harus dicari dulu bapaknya. Kalau walau ibu bapaknya di mana. Nah, kalau dia masih kecil, itu bagaimanapun marahnya si anak itu kepada orang tuanya, masih SD kelas 3, paling juga berjam-jam aja. Dia pergi kemana sih? Anak SD belum punya keberanian. Tapi kalau sudah anak di SMA dikasih tahu kabur, mungkin gak balik lagi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini menjadi satu pelajaran. Jika kita mengurus anak, apakah anak itu saudara atau bukan saudara, beritahu dia bahwa kita bukan ibu dan bapaknya. Jelaskan kepada dia. Insya Allah anak itu akan bisa menerima apa yang kita jelaskan kepada mereka, daripada nanti baru dijelaskan sesudah seperti itu. Nah, para bapak dan ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran yang banyak dibicarakan adalah mengurus anak yatim itu anak yatim yang kaya. Sedikit ayat Al-Quran yang membahas tentang anak yatim yang miskin. Kita buka surat An-Nisa ayat 2 saja. Di halaman depan saya cantumkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atul yatama amwalahum." Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Para bapak dan ibu rahimakumullah, ini gaya bahasa Al-Quran. Di dalam ilmu bayan ada istilahnya. Kalau di sini dikatakan berikan kepada anak yatim, masa anak yatim dikasih harta? Kan yatim itu masih kecil-kecil. Jadi ini sama dengan di kita bahasanya. Kalau di kita ada istilah seperti mirip-mirip, ibu sedang masak apa? Masak nasi. Padahal kalau sudah jadi nasi nggak usah dimasak. Ya. Kalau orang masak nasi mestinya bikin nasi goreng, itu masak nasi. Lagi goreng nasi goreng, bikin apa? Lagi masak nasi. Tapi lazimnya di kita disebut masak nasi itu masak beras supaya jadi. Orang yang bermimpi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada Nabi Yusuf, salah satunya, nanti kamu akan menjadi orang yang memerah homer. Padahal kalau sudah jadi homer nggak usah diperah lagi, tinggal diminum. Jadi memerah anggur untuk menjadi homer. Jadi dalam bahasa ayat Al-Quran ini, berikanlah kepada anak-anak yang sudah tidak yatim lagi. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak silakan periksa nanti di rumah ayat ke-5 dan yang ke-6. Jadi manakala seseorang dipercaya untuk mengurus anak yatim, dan anak yatim itu memiliki kekayaan,
Maka ketika kita menerima mengurus anak yatim, satu, periksa kekayaannya itu apa saja. Apa saja yang dia miliki. Semua ditulis. Nanti ketika anak itu dewasa, ketika anak itu sudah cukup umur untuk dinikahkan, dan sudah nampak kecerdasan dan kecerdikan, hartanya yang akan diserahkan kepada anak yang yatim itu, maka harus diangkat saksi. Ayat yang kelima, Allah berfirman, angkat saksi ketika kamu akan menyerahkan anak yatim. Untuk apa? Melaporkan, memberitahukan, dulu kekayaannya ini. Selama dia hidup, dari mulai umur 3 tahun, 2 tahun sampai sekarang umurnya 20 tahun, habis biaya sekian. Jadi hartanya tinggal sekian. Silahkan. Ini yang luar biasa. Makanya masuk surganya juga begini. Mengurus kekayaannya, dan itulah sebabnya di dalam Al-Quran dinyatakan, barang siapa memakan harta anak yatim, maka dia seolah-olah memasukkan api neraka ke dalam perut. Berarti kan anak yatim yang kaya. Jadi di dalam Al-Quran banyak disebut-sebut justru adalah anak yatim yang kaya. Jadi wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bitayyib. Jangan engkau tukar yang jelek dengan yang bagus. Sepintas bingung juga. Jangan ditukar yang jelek dengan yang bagus. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu buka terjemah, di terjemah itu jangan engkau tukar yang jelek dengan jangan kau tukar yang baik dengan yang jelek. Tapi di sini saya terjemahkan, jangan kau tukar yang jelek dengan yang, karena redaksinya begitu. Maksudnya adalah harta anak yatim itu jelek, harta kita bagus. Jadi jangan diambil harta anak yatim yang jelek ditukar dengan harta kita yang bagus. Itu maksud ayat itu. Jadi sudah, silahkan pergunakan harta anak yatim itu sesuai dengan kebutuhan keperluannya. Maka angkat saksi. Ini bisa menimbulkan fitnah. Kalau tidak hati-hati, ini menjadi masalah. Untuk tidak timbul masalah, maka ayat Al-Quran sudah memberikan beberapa patokan. Lakukan hal-hal yang seperti itu. Namun di kita pada umumnya memelihara anak yatim lebih tertuju kepada anak yatim yang tidak mampu. Tapi nilainya sama. Karena di dalam hadisnya juga, ana wa kafilul. Para bapak dan ibu rahimakumullah, di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta-harta mereka bersamaan dengan harta-harta kamu. Para ibu dan bapak yang hormati, ila itu tidak selalu bermakna berarti kecuali ada penjelasan sebelumnya. Misalnya surat Al-Isra ayat ke-1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada min di depannya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi 'abdihi, menjalankan hambanya, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari
Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke. Jadi berangkat dari satu tempat menuju ke tempat itu. Tapi tidak selamanya dalam ayat ini bukan begitu arti. Dan juga termasuk dalam berwudu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Minnya nggak ada, satu minnya nggak ada. Darinya tidak ada. Hanya disebutkan dan cucilah tangan kamu sampai siku. Jangan lantas diklaim berwudu itu harus dari sini sampai ke sini. Bagaimana kalau dari sini ke sini? Ila di situ juga tidak bermakna sampai ke. Lihat ayat berikutnya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki kamu sampai mata kaki. Nyucinya dari mana, Pak? Ibu. Yang disebut kaki dari mana? Kalau sampainya harus sampai ke sikut seperti tangan, nyuci kaki harus bagaimana? Susahnya luar biasa. Harus sambil duduk. Kan bukan dari ujung kaki, yang namanya kaki dari sini. Dari sini cucinya sampai ke sulit. Tidak ada yang sulit dalam aturan agama. Jadi tidak selamanya ilah itu bermakna seperti itu. Jadi di sini bersamaan dengan harta kamu. Baik para bapak dan ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Apa yang disebut dengan yatim di lembar kedua, saya mengutip dalam kitab At-Ta'rifat. Al-yatimu, yang disebut yatim itu adalah huwa al-munfaridu anil ab, yang menyendiri dari bapaknya. Jadi baik bapaknya meninggal ataupun pisah ya. Jadi bukan karena meninggal, bisa saja karena bercerai ya. Sementara anak itu menjadi yatim, tidak ada bapaknya. Li'anna nafaqatahu alaihi la alal ummi, karena nafkah untuk anak itu dari bapak bukan dari ibu. Karena yang menafkahi bapaknya maka disebutlah dia yatim, karena bapaknya tidak memberikan nafkah kepada ibunya. Maka oleh karena itu yatim itu tidak mesti meninggal saja, tapi juga termasuk bisa aja karena cerai. Bahkan para bapak dan ibu rahimakumullah, sekarang ini banyak bermunculan rumah yatim dan duafa. Hampir di gangan, di jalanan saya dari Tarang sampai ke rumah itu ada sekitar 4 yatim, rumah yatim dan duafa. Kenapa? Karena memang mudah dijual. Kalau istilah dagang mudah dijual. Mudah-mudahan niat mereka niatnya bagus, bukan mencari keuntungan dari anak yatim dan duafanya. Sebab kalau kita lihat sewa gedungnya aja, rumahnya berapa itu? Dan dia milih strategis pinggir jalan. Kalau ruko aja kan itu berapa juta 1 tahun. Kenapa? Karena di kita banyak orang yang masih tertarik begitu, mengurus, memelihara anak yatim, tapi umumnya bukan memelihara, menyantuni. Jadi yang bagus itu seperti tadi, diambil anaknya, disekolahkan, dididik, dan kemudian kalaupun ada ayat wa ammal yatima fala takhar,
Bukan berarti anak yatim tidak boleh dibentak. Kalau memang dia perlu diperbaiki, diperbaiki. Kalau memang perlu dimarahi, harus dimarahi. Itu anak kita juga begitu. Kita perlakukan dia sama seperti anak kita. Ada aturan, ada ketentuan. Ketika melakukan kekeliruan, dihukum. Luar biasa. Nah, tetapi kalau binatang yatimnya itu karena nggak ada ibunya. Jadi kalau binatang yatim, wafil bahaimi al yatimu huwa al munfaridu anil ummi. Kalau binatang itu adalah disebut yatim karena dia pisah dari ibunya. Li'anal labana wal atimata minha. Karena susu dari ibunya dan makanan juga dari ibunya. Makanya ibu-ibu mah gak usah ribet-ribet cari nafkah. Yang cari nafkah bapaknya aja. Biar yang mencari nafkah. Dan itu menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anak. Para bapak dan ibu rahimakumullah, kembali kepada pembahasan tentang anak yatim. Sahabat berbincang-bincang dengan sahabat yang lain di dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi mungkin mendengar pembicaraan dia. Yang dibicarakan adalah tentang umur panjang. Mungkin para sahabat berbicara, si Anu umurnya sampai 80 tahun, si Anu umurnya sampai 90 tahun, umurnya panjang dan lain sebagainya. Lalu Nabi mengatakan, yang disebut umur panjang itu bukan umurnya 80-70 tahun, tapi yang disebut umur panjang itu adalah orang yang memiliki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Lalu anak-anaknya ini mendoakan kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya di alam kubur menjumpai doa anak-anaknya. Itu yang disebut panjang umur, kata. Nah, bapak-bapak dan ibu saya hormati, jadi kita berpeluang untuk memelihara anak kita sendiri. Sebab kalau mungkin memelihara anak soleh mungkin agak sulit, memelihara anak yatim mungkin agak sulit. Kita tidak hanya tertuju, mudah-mudahan bisa. Tapi apa yang ada kita miliki dengan anak-anak kita, kita pelihara, kita jaga, kita urus, kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya sampai anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Luar biasa. Kita bisa masuk surga seperti ini. Jadi tidak usah terlalu jauh mengurus anak yatim, mengurus anak kita sendiri, apalagi sampai mereka mendoakan kita, kata Rasulullah, umurnya panjang. Dalam hadis itu dikatakan 2 orang anak perempuan, apalagi lebih. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau anak laki-laki? Para bapak dan ibu yang saya hormati, anak perempuan itu dari dulu tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Di zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, kalau punya anak perempuan malu. Begitu lahir anak perempuan dibuang. Kalau sekarang lebih sadis lagi, yang lahir anak perempuan, anak laki-laki dibuang karena hasil zina, dibuang.
Dan perempuan tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan. Dari mulai zaman, baik itu di Romawi, di Persia, di Mesir, sama. Makanya dalam Islam, kemudian diturunkan ada ayat yang namanya khusus surat An-Nisa. Surat emak-emak, surat ibu-ibu. Malahan surat bapak-bapak nggak ada, Pak. Surat Ar-Rijal tidak ada. Tapi ada surat An-Nisa, surat ibu-ibu. Dan di dalamnya mengangkat berbagai hal mengenai perempuan. Jadi kenapa anak perempuan diangkat? Karena selama ini tidak pernah mendapatkan hak-hak. Maka diangkat. Waris. Walaupun memang waris perempuan setengah dari laki-laki, tetap dia mendapatkan bagian. Karena tanggung jawabnya yang berbeda. Tapi dalam hal hibah, anak laki dan perempuan silahkan sama. Laki-laki 2, perempuan 2. Si bapak punya uang. Anak laki-lakinya diberikan rumah yang 500 juta. Anak perempuannya nih, saya kasih 500 juta beli rumah. Bahkan dalam hadis dinyatakan, jika kamu mau memberi lebih kepada anak kamu, beri lebih anak perempuan. Jadi kalau laki-laki 40, aww mah 60 juga tidak apa-apa. Laki-laki 40, perempuan 60. Kalau di dalam hibah, kata Nabi, sila. Kira-kira 3 pekan yang lalu, ada tamu datang ke rumah. Ustaz, tolong ke rumah membahas masalah waris dari satu keluarga. Janjilah hari Ahad siang. Dibahaslah. Ada satu pertanyaan yang mengganjal, yaitu, Ustaz, bagaimana kalau masalah hibah? Apakah hibah itu laki-laki 2 kali bagian perempuan? Sebab hibah dari ibunya belum sempat dibagikan. Nah, ini para hormati, saya katakan untuk hibah laki-laki dan perempuan sama saja. Nanti sisa dari hibah karena itu waris, barulah yang warisnya untuk perempuan setengah dari bagian laki-laki. Nah, jadi para bapak hormati, sama anak perempuan pun, anak laki-laki pun sama. Kalau dulu ada istilah memberi anak perempuan itu seperti menjaga telur. Bisa dibayangkan bagaimana menjaga telur, begitu harus hati-hati. Tapi sekarang anak laki-laki juga sama. Jangan dianggap anak laki-laki juga tidak berat untuk saat ini. Untuk saat ini menjaga anak laki-laki sama seperti juga menjaga anak perempuan. Sebab sekarang yang menjadi mangsa bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki juga bisa dimangsa sekarang. Umat Nabi Lut itu banyak sekarang. Bahkan kan gak ketahuan kalau laki-laki. Anak kita sering ke rumah tetangga, senang sama bapaknya, suka ini, gak tahunya, siapa tahu. Dan jika anak kita menjadi korban perbuatan Lutiyah, umat Nabi Lut, mungkin kedepannya dia akan menjadi pelaku melakukan perbuatan itu. Ini sama aja, Pak. Anak kita bisa diperlakukan seperti itu. Yang mengerikan, istri saya cerita di Citerep, seorang ibu mengeluh. Tadi nama Atoh girang, si bapak ini nggak pernah ngelirik perempuan lain, cuma istrinya aja.
Dia sekarang berteman dengan bapak-bapak dekat rumahnya, adem. Nggak tahunya Pak, itu seneng sama seneng Pak. Bapak-bapak dengan bapak-bapak, sadis ini kan. Mana coba Bu, yang mau ibu pilih, mending ibunya, suaminya sama perempuan lain, apa sama laki-laki yang lain? Jadi kalau suami ibu ngelihat perempuan masih, alhamdulillah suami saya masih senang sama perempuan. Nah kalau melihat yang ganteng matanya beda, hati-hati suami ibu itu. Ngeri Bu. Ya. Ibu-ibu bisa ketularan itu penyakit itu. Nggak tergambar dalam pikiran saya. Pantaslah si ibu itu menjadi mengeluh karena ternyata seperti itu. Jadi sekarang memelihara anak laki-laki sama. Jadi kita juga tetap harus waspada. Dan biasanya pelaku itu orang dekat. Pelaku itu orang dekat. Jadi walaupun kita percaya percaya saja. Jangan percaya saja. Lihat, perhatikan. Jadi kalau dalam keterangan itu 2 anak perempuan, sebetulnya jika kita amati untuk saat ini 2 anak laki-laki sama. Yang penting adalah dia 2 anak atau lebih yang kita urus, yang kita pelihara sampai mereka menjadi balik. Yang kedua, para bapak dan ibu saya hormati, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah memiliki nama 99. Man hafadhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal asma Allah yang 99 itu masuk syurga. Yang kedua, siapa yang mempunyai anak hafal Al-Quran, maka kelak orang tuanya akan diberikan mahkota oleh anaknya. Para bapak dan ibu saya hormati, hafadho yahfazu itu bukan hafal. Kalau dikatakan oleh Rasulullah, Allah memiliki nama 99, lalu siapa yang hafal 99 itu masuk surga, gampang amat masuk surga. Dihafal asma, apa susahnya? Cuma 99. Dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang saya hormati, saya bukan melarang, tapi juga anak kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jangan terlalu dipaksakan anak itu untuk menghafal Al-Quran. Karena ingin nanti di hari akhir diberikan mahkota oleh anaknya karena hafiz Al-Quran, lalu dipaksakan. Tidak semua anak sama. Ada yang punya kemampuan menghafal, ada yang tidak punya kemampuan untuk menghafal. Yang penting, yang paling utama, hafadha yahfazu itu bukan hafal, tapi menjaga, memelihara. Sehingga di dalam tafsir dalam kitab Lisanul Arab, Allah Subhanahu wa taala hafazah, mengurus makhluk-makhluknya, memelihara makhluk-makhluknya, menjaga. Jadi yang hafal Asmaul Husna itu bukan hafal di luar kepala, tapi bagaimana Asmaul Husna itu dia jaga, dia pelihara di dalam dirinya untuk dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi dari semua Asmaul Husna itu menjadi teladan bagi dia untuk dapat dia ambil, untuk bisa dilaksanakan. Termasuk hafal Al-Quran. Jadi apa yang dia sudah hafal, dia bukan hanya di dalam kepala, di luar kepala, tapi juga dia menjaga tidak melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat yang sudah dia hafal. Makanya dijaminnya juga seperti itu. Kan intinya menjadi anak yang saleh. Ada yang melalui hafal Al-Quran yang kemudian dia bisa menjadi anak yang saleh, atau kita didik, kita sekolahkan anak kita, kita berikan pengarahan anak kita sehingga kita menjadi anak-anak yang saleh. Itu adalah satu prestasi yang luar biasa. Jadi kembali kepada apa yang kita bahas tadi, bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga seperti ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terbatas hanya memelihara anak yatim, tapi anak-anak kita yang kita pelihara, yang kita didik, yang kita penuhi kebutuhannya sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh. Insya Allah kita pun masuk surga begini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para bapak dan ibu rahimakumullah, sudah 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan satu dorongan kepada kita, memberikan satu bahan masukan kepada kita bahwa apa yang selama ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, insya Allah itu menjadi merupakan amal soleh kita untuk kita petik di kemudian hari. Biarlah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Kita bersusah payah mengurus anak kita dari sekarang, tapi kelak menjadi bekal yang paling utama. Baik, sebelum saya akhiri kajian kita pada siang hari ini, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya silakan untuk disampaikan pertanyaan.